Dan waktu COVID gue juga dibantai sama malaria. Waduh, asli itu gue nggak bisa ngapa-ngapain. Dan sebelum gue kena malaria, gue tahu ini COVID dan akhirnya gue mutusin buat isolasi mandiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. So, apa kabar kalian semua guys? Semoga kalian diberikan kesehatan guys. Apapun itu, siapapun kalian yang nonton video ini dan yang gak nonton video ini, semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Tumbur. Loh, kok sen gue gak hidup? So, BTW yang bertanya dan yang gak bertanya, kenapa gue ngilang sekitar hampir 3 minggu kali ya. Dan gue gak upload video juga, udah sekitar 3 mingguan lebih juga gue gak upload video. Gak ada updatean dari gue karena gue mohon maaf guys, karena badan gak fit, gue sakit dan gue kena gejala COVID. Ya, syukur alhamdulillah sekarang gue udah sembuh. Gue udah tes dan hasilnya negatif dan memang udah sembuh total. Dan akhirnya hari ini gue baru fit 100% dan gue kembali lagi coba untuk ngonten. Gue mulai ngevlog lagi guys setelah sekian lama sakit. Gue isolasi mandiri 2 minggu. Dan maaf ya guys kalau ya gue rada-rada sedikit flu nih, sama batuk kering karena ya cuaca di sinilah, mungkin batuk cuaca kata orang sih. Gue juga nggak tahu, cuma batuk. Kalau malam-malam wah gua ngeraung guys, batuknya kagak nahan pol. Tapi kalau siang atau sore nggak terlalu batuknya, cuma kalau malam, apalagi kalau menjelang tidur, wah gua kadang-kadang sampai nggak bisa tidur guys, tidurnya jam 1 jam 2. Nah, gue pingin sedikit cerita dan curhat sih. Kronologinya gimana gue bisa kena COVID. Jadi gini, awalnya bapak gue sakit tuh, flu ya kan, terus demam. Ya gue dalam pikiran gue mungkin ini cuma flu biasa lah, atau ya demam biasa kan, ya kan. Nah, gue belum ada curiga sama sekali tuh. Nah, setelah gue masakin sebuah atau beli lah ya beli sebuah masakan yang berkuah. Nah, ketika bapak gue nyoba atau nyicipin, itu kata bapak gue nggak bisa ngerasain apa-apa itu makanan. Terus nyium aromanya juga nggak bisa, nyium bau-bau juga nggak bisa. Nah, di situ gue mulai sedikit curiga. Tapi karena ya kita flu juga atau demam, flu sih. Kalau flu juga kita sering kan nggak bisa nyium bau-bau atau nyium aroma ya kan. Terus rasa-rasanya pahit. Nah, gue masih nganggap ya udahlah ini flu biasa ya kan. Setelah akhirnya gue putusin buat ya udah bapak gue libur aja sementara di rumah aja istirahat. Bapak gue istirahat di rumah sekitar 1 mingguan kalau nggak salah. Alhamdulillahnya waktu itu gue nggak tahu ya kalau bapak gue juga kena gejala COVID.
Nah alhamdulillahnya nggak ada yang sesak napas, karena mungkin imun bapak gue kuat kali ya. Nah jadi setelah tahu kalau bapak gue COVID, cuma bapak gue belum bilang, Pak, setelah setelah semua sembuh baru bapak gue bilang kalau ternyata ini kena COVID. Waduh. Ya tapi gue sih ya udahlah, karena udah sembuh juga kan. Nah, waktu bapak gue mulai sembuh dari sakit, nah itu giliran gue sama ibu gue yang kena, bus berbarengan. Karena kan selama bapak gue sakit, ya gue pasti kontak dong sama bapak gue, ibu gue juga. Karena yang selama bapak gue sakit, yang nyiapin makanan ibu gue, masakin air panas. Terus kalau bapak gue pengen makan apa, gue yang beli atau adek gue, ya kan. Nah terus buatin air panas, pasti kontak dong. Nah akhirnya gue sama gue sama ibu gue tumbang juga guys, kena. Cuma awalnya tetap mikirnya kayak ya udah ini flu biasa loh, ini demam biasa. Nah setelah 3 hari flu dan demam, mulai itu seperti gejala bapak gue yang mulai hilang penciuman, terus mulai nggak bisa ngerasain. Gue mulai nggak bisa ngerasain karena waktu itu gue makan lempah kuning kebetulan waktu itu. Kalau bagi kalian yang nggak tahu, lempah kuning itu adalah sebuah makanan yang lezat, sebuah makanan yang enak, khas dari daerah gue, Bangka. Kalau lebih tepatnya Bangka Belitung. Nah, lempah kuning itu ya lo tau lah, namanya juga lempah kuning, ikan sama kuah kuning, lempah kuning jadinya, ya kan. Ya pokoknya lempah kuning kayak gitulah. Itu makanan enak di daerah gue, Bangka Belitung. Nah itu rasa lempah kuning itu ya ada pedes, ada asem, ada ya pokoknya enak lah, legit. Pokoknya kayak gitu. Nah waktu gue makan dan gue seruput kuahnya, gue nggak ngerasain apa-apa, tapi gue masih bisa ngerasain sedikit pedas, cuma di ujung. Ya itu di ujung, cuma nggak terlalu kerasa pedasnya, tapi asam manisnya gue nggak bisa ngerasain. Dan gue juga baru tahu kalau gue juga nggak bisa nyium aroma atau nyium bau sesuatu. Nah gue mikir dong, nah yang gue takutin ya COVID. Nah akhirnya setelah itu gue kontak teman gue yang juga kemarin pernah kena COVID, gejala COVID kayak gini. Gue tanyain gejala-gejala apa dan tanda-tandanya apa. Dia kasih tahu, dan itu yang gue rasain sekarang, ngerti nggak? Nah gue tahu, cuma gue nggak mau bilang sama ibu gue, karena ibu gue terlalu parno kalau tentang COVID. Ibu gue ngelihat berita di TV aja tentang COVID, stres. Jadi gue nggak mau bikin beliau panik. Jadi ya udah gue diem aja. Dan waktu COVID, gue juga dibantai sama malaria. Waduh, asli itu gue nggak bisa ngapa-ngapain. Dan sebelum gue kena malaria, gue tahu ini COVID, dan akhirnya gue mutusin buat isolasi mandiri ya. Ibu gue di kamarnya, ya kalau gue di kamar gue juga, di kamar sendiri. Nah setelah gue kena COVID di 4 hari. Nah di
di hari di hari keempat. Di hari keempat itu gue dibantai sama malaria. Waduh, kan main. Malaria, kalau gue malaria sih memang mual banget, mual, nggak nafsu makan dan nggak nafsu ngapa-ngapain. Gue cuma bisa gue lemas dan tak berdaya di kasur, guys, di ranjang. Gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mau bangkit berjalan juga itu udah rasa lemas, karena waktu puncak dari malaria gue 3 hari nggak makan, guys. Gue 3 hari nggak makan. Waduh, tersiksa banget. Akhirnya selama itu gue minum obat, semua vitamin gue minum. Karena parno, semua vitamin dan obat malaria. Dan waktu itu gue mual, kayak ngelihat semua makanan itu enek gitu, nggak nafsu apa-apa, terus mual. Setelah mual gue timbul sakit perut. Yang gue pikirin, gue takut, jangan dong, jangan, masa udah covid, malaria dihantam lagi sama muntaber. Wah, jangan. Gue positif, ini cuma malaria doang. Akhirnya memang alhamdulillah cuma malaria doang. Dan sekitar semingguan berbarengan kena covid sama malaria. Gua nggak makan 3 hari, bener-bener nggak makan 3 hari. Cuma bertahan hidup sama teh panas sama air hangat, itu aja gue bertahan hidup selama 3 hari nggak makan. Alhasil berat badan gue turun sekitar 10 kilo kalau nggak salah. Gue jadi krempeng, nggak bersemangat hidup rasanya. Dan gue hampir nggak kuat rasanya, guys, karena gue jalan juga udah lemes. Gue rasa kayak gue udah mau pingsan. Cuma alhamdulillah kuat. Dan alhamdulillahnya juga gue covid tapi nggak yang sesak napas gitu loh. Alhamdulillah nggak, cuma flu sama demam biasa, nggak kayak sesak napas gitu. Alhamdulillah. Itu juga gue takut banget kalau sampai sesak napas. Alhamdulillah enggak, mungkin imun gue sedikit lebih kuat ya. Akhirnya enggak sesak napas, cuma flu sama demam. Dan akhirnya setelah minum obat, konsumsi obat di seminggu 5 hari, hampir 2 minggu, akhirnya gue bisa mulai mencium kembali. Gue mulai bisa ngerasakan sesuatu. Gue mulai fit, mual-mual juga udah hilang. Dan gue tes, akhirnya hasilnya negatif dan gue dinyatakan sembuh di hari ke seminggu 6 hari, hampir seminggu lagi. Jadi di pas ke 2 minggu gue bisa keluar rumah, setelah memang benar-benar 2 minggu gue nggak kemana-mana. Akhirnya gue bisa kemana-mana lagi. Dan sekarang gue coba ngonten lagi. Nanti dulu ya guys, gue pengen ngisi bahan bakar. Isi bahan bakar. Halo guys. Mohon maaf sekali tadi habis baterainya. Gua ada nyerocos aja ya kan. Gua nggak sadar ternyata ya. Waktu mau ngisi bensin ternyata ya. Setelah gue lihat ternyata habis bensin.
Habis bensin, habis baterai kameranya. Percuma dong gua ngoceh-ngoceh dari tadi. Ya, balik lagi ke topik. Sampai di mana tadi ya? Oh, sampai di minggu ke satu, di 1 minggu ke 6 hari akhirnya, 1 minggu ke 5 hari akhirnya gue sembuh dari COVID dan dinyatakan negatif. Sudah nggak ada lagi. Setelah gue tes, akhirnya gue bisa keluar dan baru sekarang konten karena kemarin masih batuk-batuk parah. Masih batuk-batuk, terus ada sedikit flu sih, tapi sekarang udah nggak apa-apa. Mungkin kalau kalian di sini sering denger gue batuk, dimaklumin aja ya guys, karena memang masih batuk. Seperti yang gue bilang tadi, batuk cuaca biasalah. Nah, akhirnya gue sembuh dari COVID dan gue akhirnya bisa kembali lagi ya ngonten lah ya kan. Semoga minggu depan ada yang bisa diupload. Maaf ya, gue curhat sedikit guys. Gue cuma pengen berbagi cerita agar kalian dan semua yang nonton atau yang gak nonton, yang di luar sana bisa buat lebih menjaga kesehatan lagi guys. Karena lo tau gak, di pikiran gue waktu gue sakit apa? Gue cuma pingin cepet-cepet bisa sembuh atau bisa sehat. Investasi yang paling utama itu adalah kesehatan guys. Karena kalau lo sakit, lo gak bisa ngapa-ngapain. Dan kalau lo sehat, akan ada banyak hal yang bisa kalian lakukan, yang bisa kita lakukan kalau kita sehat. Dan kalau disuruh pilih, banyak harta, berlimpah harta tapi sakit-sakitan, atau gak punya apa-apa mungkin tapi sehat walafiat, gue bakal pilih, dan sudah jelas gue bakal pilih nomor 2. Gue gak punya apa-apa tapi sehat walafiat, daripada punya banyak harta, bergelimbang harta tapi kita sakit-sakitan. Ngapain? Seperti yang gue bilang tadi, ketika kita sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita sehat walafiat, akan banyak hal yang bisa kita lakukan di luar sana. Kegiatan apapun kita bisa melakukannya. Maaf ya. Dan jadi sekali lagi gue ingetin buat kalian untuk jaga kesehatan guys. Buat yang masih sehat, jangan lupa jaga kesehatan. Buat yang sakit atau yang sedang sakit sekarang, semoga diberikan kesembuhan dan diberikan kesehatan buat kalian guys. Karena sakit itu gak enak guys. Bener lah, gue udah ngerasain juga. 2 minggu di rumah gak ngapa-ngapain, cuma bisa terbaring, lemes. Dan semoga untuk diri gue, semoga bisa lebih jaga kesehatan. Sorry bang. Semoga gue bisa lebih jaga kesehatan lagi. Dan mungkin gue pengen ngatur pola makan juga, nggak makan yang asal-asalan, terus kadang semaunya, selapernya aja. Gue pengen gimana ya, jaga kesehatan lah. Dan sekali lagi gue ingetin juga sama kalian, kalau yuk jaga kesehatan ya. Buat kalian semua, kesehatan itu penting. Gue juga pengen ngingetin lagi sekali lagi sama kalian, kalau jaga kesehatan kalian.
apalagi di saat musim pandemi kayak gini, kita harus lebih ekstra, kita harus lebih ekstra lagi buat jaga kesehatan. Jangan lupa olahraga juga, ya kan. Terus jangan lupa juga kalau kalian mau kemana-mana pakai masker. Jangan lupa hand sanitizer buat bersihin tangan, ya guys. Terus taatilah pokoknya protokol-protokol kesehatan, ya kan. Kalau kalian misalnya di tempat umum atau mungkin sedang ngantri pengen beli sesuatu, jangan lupa jaga jarak. Demi apa ya? Demi kita, demi kesehatan kita juga, ya kan. Jadi mungkin videonya sampai di sini aja dulu, guys. Terima kasih buat kalian yang sudah mau mendengarkan cerita gue ini. Bagaimana rasanya gue ngelawan COVID sama malaria. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe, share juga ke teman-teman kalian, guys. And gue pamit. Enjoy your ride, stay safe. Assalamualaikum.